Martial Peak 3201. Ini adalah ras unik yang hampir menghilang dari catatan sejarah. Klan mereka terlahir lemah dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, tetapi mereka memiliki bakat luar biasa untuk bercocok tanam. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, para master besar suka menaklukkan satu atau dua roh kayu dan merawat tanaman obat di kebun herbal mereka. Selama roh kayu tinggal di kebun herbal seluas 100.000 hektar, jumlah dan kualitas tanaman obat yang mereka kumpulkan akan meningkat 30%. Mereka adalah anak-anak alam yang disukai dan keberadaan yang sangat langka. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Di sungai sejarah yang tak berujung, setiap sudut batas bintang telah mengalami perubahan, dan perubahan rasial adalah hal biasa. Namun, tanah kuno liar tidak berubah sejak zaman kuno, jadi ada banyak makhluk langka di sini. Roh kayu seperti ini, dan begitu pula wayang batu. Kedua ras mendukung dan mengandalkan satu sama lain untuk waktu yang lama, memungkinkan ras mereka untuk bertahan hidup. Ras wayang batu dapat memberikan perlindungan yang kuat pada ras roh kayu, dan sebaliknya, ras roh kayu dapat meningkatkan kekuatan melonjak ras wayang batu dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak mahir dalam pertempuran, mereka bisa membiarkan boneka batu yang kikuk dan besar itu terbang. Tanpa bantuan dari Wood Spirit Rache, Stone Puppets hanya bisa bertarung di tanah, sering menderita kerugian besar. Lebih dari selusin roh kayu yang indah terbang menuju Yang Kai dan berkumpul di sekelilingnya, berkibar seperti kupu-kupu. Halo, Yang Kai menyeringai. Apakah itu roh kayu atau boneka batu? Mereka semua adalah ras yang sangat xenofobia dan umumnya tidak berinteraksi dengan dunia luar. Banyak ras monster yang tinggal di Wild Ancient Land belum pernah melihat penampilan mereka yang sebenarnya dan hanya mendengar tentang mereka. Namun, Yang Kai berbeda. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Yang Kai telah datang ke wilayah klan Wayang Batu dan telah diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Wayang Batu dan roh kayu. Dengan lapisan kasih sayang ini, sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka secara alami bukan orang asing. Roh kayu wanita mendarat di bahu Yang Kai dan berbisik ke telinganya, "Tetua dan klan sedang menunggumu, tolong." Suaranya sangat lembut dan pipinya tampak sedikit merah. Roh kayu mudah malu, dan Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia tampak agak akrab, seperti orang yang telah menuangkan anggur untuknya bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia tidak bisa memastikan, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, "Bagus." Kemampuan ilahi bawaan dari roh kayu telah membuat semua tanaman dan pohon dalam radius 1000 km mata dan telinga mereka. Jadi ketika Yang Kai tiba di sini, roh kayu telah merasakannya dan roh kayu ini juga datang untuk menyambutnya. Roh kayu memimpin dan segera tiba di kediaman boneka batu. Pohon-pohon kuno di sekitarnya lebih tinggi dari pohon-pohon lainnya, dan masing-masing lubang pohon adalah rumah alami. 9 boneka batu raksasa berbaris dalam satu baris. Yang di tengah tampak agak tua, sosoknya bahkan sedikit bungkuk, janggutnya menjuntai ke dadanya seperti pilar batu terbalik, memancarkan rasa perubahan saat dia tersenyum ke arah mereka. Yang Kai berjalan ke arahnya, meletakkan tangannya di dadanya, dan membungkuk, "Penatua." Kemudian, dia melihat roh kayu perempuan yang duduk di bahunya, setinggi setengah kaki dan mengenakan mahkota bunga, Patriark. "Tamu yang terhormat, kita bertemu lagi." Tetua si Gui Penatua boneka batu terkekeh, suaranya yang dalam mengguncang dunia. "Diam." Patriark roh kayu Muna mengulurkan tangannya untuk menutupi telinganya. "Saya tidak berani disebut tamu terhormat, Penatua bisa memanggil saya dengan nama saya saja," kata Yang Kai dengan rendah hati. Orang bijak yang lebih tua akan selalu menerima rasa hormat yang layak diterimanya, belum lagi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan klan boneka batu. Apakah itu Xiao-Xiao atau perwujudannya, mereka berdua adalah boneka batu. "Saya datang tanpa diundang, saya memiliki sesuatu yang harus saya ganggu Elder." Tetua tertawa keras, tetapi tawanya jauh lebih tertahan, seolah-olah dia takut Muna akan mengeluh lagi. "Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, kita akan membicarakannya setelah kita kenyang. Terakhir kali kamu datang ke sini lebih dari 10 tahun yang lalu, jarang bagi kami untuk memiliki waktu yang semarak di sini, kami tidak dapat melewatkan kesempatan ini." Petik 2. Lalu, aku akan mendengarkan Penatua. Dengan perintah ini, perjamuan didirikan. Sama seperti belasan tahun yang lalu, semua orang duduk di tanah dan berkumpul di depan akar pohon raksasa. Dengan akar pohon sebagai meja, roh-roh kayu menyibukkan diri dan segera memenuhi meja dengan buah-buahan dan anggur. Saat malam tiba, cahaya bulan menyinari dedaunan, dan buah-buahan aneh tergantung di cabang-cabang pohon, berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni yang menerangi dunia ini. Wayang Batu biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, tetapi pada saat ini, beberapa dari mereka berteriak, memegang cangkir kayu yang lebih besar dari tinggi seseorang, minum anggur dan menikmati buah roh yang telah dibudidayakan oleh roh kayu, sementara roh kayu menari-nari. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, anggur berkualitas dan pesta-pesta sangat menyenangkan sehingga membuat orang melupakan rumah mereka. Nama-nama Stone Puppets sangat sederhana, dari Stone 1 hingga Stone 8, tetapi Yang Kai tidak dapat mengingat yang mana karena semuanya terlihat mirip. Awalnya, masih ada batu 9,
yaitu Xiao Xiao, tetapi setelah memasuki gerbang darah dengan Zhang Ruoxi, tidak ada berita tentang mereka. Klan boneka batu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa. Hanya sedikit orang atau monster yang menjadi lawan mereka, tetapi Dao of Heaven mengambil surplus sambil mengisi defisit. Klan boneka batu lahir dengan kurang dari 10, dan setelah 10, mereka akan mencapai akhir batas mereka. Dengan kata lain, di seluruh dunia, jumlah Stone Puppets tidak akan pernah melebihi 10. Saat ini, Yang Kai memiliki 9 boneka batu di depannya, termasuk Xiao Xiao, yang terdiri dari 10 boneka. Meskipun perwujudannya adalah wayang batu, itu tidak dapat dianggap sebagai wayang batu, jadi tentu saja itu bukan salah satunya. 8 boneka batu bergiliran memanggang satu sama lain, menggunakan cangkir anggur 2 kali ukuran tong anggur keluarga biasa. Seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai Yang Kai mabuk. Yang Kai tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa bertarung dengan mereka. Anggur roh yang diseduh oleh ras roh kayu kaya akan energi roh dan penuh dengan alkohol, jadi bahkan boneka batu pun tidak bisa meminumnya terlalu banyak. Meskipun Yang Kai memiliki fisik setengah naga, bagaimana dia bisa melawan kelompok orang bodoh yang berpikiran sederhana ini? Di tengah malam, dia ambruk ke tanah. Di tengah sorak-sorai Stone Puppets, selusin Wood Spirit terbang dan membawanya ke rumah kayu untuk beristirahat. Ketika dia bangun, hari sudah siang dan dia merasa pusing. Setelah bermeditasi sebentar, dia akhirnya dapat pulih dan diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan bersaing dengan kelompok orang besar ini lain kali. Roh kayu perempuan yang pergi untuk menyambutnya kemarin menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan melihat sekeliling. Melihatnya bangun, dia dengan takut-takut berkata, "Tamu, kamu sudah bangun. Penatua dan Patriark sedang menunggumu." Petik 2. Aku pergi sekarang, terima kasih. Yang Kai tersenyum padanya, menyebabkan wajahnya memerah. Sungguh ras yang aneh, Yang Kai berpikir dalam hati. Ras roh kayu tidak hanya memiliki bakat unik dalam mengolah bunga dan rumput roh, tetapi mereka juga memiliki nilai yang besar untuk memulai. Ada desas-desus bahwa ras roh kayu memiliki rahasia yang tidak dapat dibunuh dan tidak dapat dihancurkan. Jika seseorang terluka parah, selama mereka bisa menelan satu roh kayu, mereka akan segera dapat bangkit dari ambang kematian. Untungnya, mereka tinggal di tanah kuno liar dan memiliki perlindungan dari klan boneka batu, jika tidak, mereka akan dimusnahkan sejak lama. Keserakahan manusia tidak pernah berakhir, jadi jika pil penyembuhan yang bergerak ini benar-benar ditargetkan oleh seseorang, bagaimana mereka bisa lepas dari cengkeraman mereka? Setelah keluar dari rumah kayu, Yang Kai berjalan lurus menuju lubang pohon terdekat, memasukinya, dan menaiki tangga spiral. Tidak lama kemudian, dia melihat sesepuh di rumah pohon lain. Setelah membungkuk, dia duduk. Yang Kai bertanya, apakah sudah ada berita dari Xiao Xiao? Penatua menggelengkan kepalanya, sejak mereka masuk ke gerbang darah, tidak ada gerakan. Aku ingin tahu bagaimana kabar si Jiu. Yang Kai tersenyum, dengan Ruoxi yang menjaganya, Penatua tidak perlu terlalu khawatir. Di dalam sekte darah adalah istana surgawi, yang berisi asal roh suci yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya telah diperoleh oleh hukuman surga ketika dia berburu roh suci. Xiao Xiao mengikuti Ruoxi ke dalam untuk mewarisi Grand Mountain Origin. Selama dia berhasil, Xiao Xiao akan dapat berubah menjadi roh suci Gunung Agung dan memiliki masa depan yang cerah. Di zaman kuno, ada banyak roh suci, tetapi ada juga perbedaan kekuatan antara roh suci. Jika naga dan phoenix menjadi pemimpin, kura-kura hitam, macan putih, kilin, dan macan bersayap akan menjadi yang kedua setelah naga dan phoenix. Peringkat Grand Mountain di antara roh suci juga sangat tinggi, tidak kalah dengan kilin atau harimau bersayap. Karena itu, Yang Kai juga menantikan jadinya Xiao Xiao setelah meninggalkan gerbang darah. Mendengar ini, sesepuh ragu sejenak sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. Kamu datang ke sini kemarin untuk membicarakan sesuatu, ada apa? Seperti ini, saya ingin membangun formasi hukum luar angkasa di sini yang menghubungkan ke istana surga tinggi wilayah utara saya. Menghubungkan ke wilayah utara, seru Penatua. Wah, itu tidak akan berhasil. Muna terbang keluar dari suatu tempat dan mendarat di bahu Elder. Melihat Yang Kai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, radius 10.000 kilometer ini adalah tanah murni dari ras roh kayu dan ras boneka batu. Selain kamu, tidak ada manusia lain yang pernah menginjakkan kaki di sini. Jika kamu membangun formasi hukum luar angkasa di sini, kehidupan kita pasti akan terganggu di masa depan. Saya tidak bisa setuju. Petik 2. Apakah itu wayang batu atau roh kayu, keduanya dengan mudah didambakan oleh orang lain. Keberadaan mereka sendiri adalah sebuah rahasia, dan jika rahasia ini disebarkan, pasti akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark, jangan khawatir, saya jamin formasi hukum luar angkasa hanya akan digunakan oleh saya, tidak ada orang lain yang bisa melewatinya. Alasan utamanya adalah formasi hukum roh yang dia dirikan di istana Luan Feng telah dihancurkan oleh Luan Feng. Jika Yang Kai ingin menghubungkan Northern Territory ke Eastern Territory, ini adalah satu-satunya pilihan yang layak.
Dia ingin menyelesaikan skor dengan Luan Feng, itu untuk formasi hukum luar angkasa yang hancur. Bagaimana kamu bisa menjamin ini? Muna jelas tidak mau setuju. Yang Kai berkata, karena formasi hukum roh didirikan oleh saya dapat menjamin ini. Apalagi, jika orang lain selain aku datang ke sini di masa depan, kalian berdua bisa langsung membunuh mereka tanpa menahan diri. Muna ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tetua memotongnya, jika kamu bisa menjamin ini, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Penatua. Karena Penatua telah setuju, Muna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di mana kamu ingin mendirikan formasi roh? Rumah pohon kecil. Yang Kai telah membuat pilihannya sejak lama. Tempat dia beristirahat sebelumnya adalah rumah pohon tempat Xiao Xiao tinggal. Rumah pohon itu cukup besar dan juga merupakan tempat tinggal klan boneka batu, jadi dilindungi. Tentu, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Bagus, kalau begitu aku akan pergi dulu. Yang Kai berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah selesai, ayo temui aku, ada yang ingin kukatakan padamu, tiba-tiba Muna berkata. Yang Kai menatapnya dengan aneh dan mengangguk.